Kali ini di lokasi ini kita akan mempelajari tentang batuan piroklastik, produk vulkanik dari aktivitas gunung api Merdada dan di sekitar Dieng ini. Bagaimana kejadian Gunung Merdada? Bahwa kerucut Merdada itu salah satu semacam kerucut gunung api monogenetik. Kerucut gunung api monogenetik itu tanah yang belum berkembang dan memiliki horizon O saja dari material vulkanik seperti ini sering disebut sebagai tanah. Selamat sore adik-adik peserta EGR 2021. Saat ini saya berada di Dieng, ya. Di belakang saya ini adalah Kawah Merdada dan saat ini sedang kondisi hujan deras. Hujan deras seperti ini juga tidak menyurutkan bagi seorang geologis untuk bekerja di lapangan. Tetapi ingat, kita harus selalu menggunakan peralatan safety termasuk perlindungan dari hujan. Nah, kali ini di lokasi ini kita akan mempelajari tentang batuan piroklastik, produk vulkanik dari aktivitas gunung api Merdada dan di sekitar Dieng ini. Kemudian tambahan lagi, di sekitar kawasan Dieng ini ada banyak sekali candi-candi produk dari peradaban masa lalu pendahulu kita yang sudah mendiami di sekitar Dieng. Di situ nanti ada dua narasumber. Yang pertama, Pak Agung Harijoko, beliau akan membahas tentang produk vulkaniknya. Yang kedua, Pak Didit, beliau akan membahas tentang geologi kuarter dan pengaruh terhadap peradaban manusia di sekitar Dieng ini. Silahkan belajar dan selamat menonton. Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa peserta EGR 2021. Hari ini kita berada di Kompleks Pegunungan Dieng atau Dieng Volcanic Complex. Di sini cuaca sedang kurang bagus sehingga ini terpaksa berhujan-hujan. Oke, Dieng Volcanic Complex adalah salah satu kompleks gunung api bagian dari Quaternary Volcanic Arc di Jawa, ya. Nah, di Dieng Volcanic Complex ini kita bisa melihat banyak sekali kerucut-kerucut gunung api dan dari penelitian yang sebelumnya dari Harijoko 2016, Harijoko et al 2016, kita bisa melihat bahwa di dalam Dieng Volcanic Complex ini kita bisa melihat di sini ada Gunung Prau, kemudian ini Gunung Bisma, kemudian di sini ada Gunung Nagasari di sini, dan kemudian di sini ada Gunung Buta, Gunung Jimat. Sedangkan ke arah tenggara kita bisa melihat perpanjangan jadi Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Nah, di dalam kompleks gunung api Dieng sendiri, maka ini dari penelitian sebelumnya bisa dikelompokkan ada 3 tahap vulkanisme di Dieng ini, yaitu tahap tua, yaitu termasuk di dalamnya adalah Gunung Prau, Gunung Bisma, dan Gunung Nagasari. Kemudian yang lebih muda diperkirakan bahwa Gunung Merdada, Gunung Pangonan, Gunung Pager Kandang ini terbentuk setelah terjadinya runtuhan Gunung Prau. Seperti ini, muncul Gunung Pager Kandang, Merdada, dan Pangonan. Kemudian setelah itu yang lebih muda lagi adalah kompleks pegunungan Pakuaja, Sikunir, Prambanan. Jadi ada 3 tahapan dan itu mempunyai komposisi magma yang berbeda. Jadi 3 tahapan itu juga disupport oleh data petrologi, data geokimia, di mana fase atau stage pertama, kedua, dan ketiga itu mempunyai tren diferensiasi yang berbeda.
dan kemudian juga mempunyai hasil penanggalan yang bisa dikelompokkan menjadi 3 tahap itu, bahwa Gunung Prau itu sekitar 3 juta sampai 1 juta tahun, kemudian Gunung Pager Kandang, Merjada, Pangonan itu sekitar 0,7, dan kemudian yang lebih muda lagi adalah Komplek, Pakuaja, Prambanan, dan Sikunir. Nah, di dalam EGR ini, selain kita melihat bahwa di dalam suatu gunung api itu ada perkembangan stage vulkanisme, mempunyai komposisi magma yang berbeda. Nanti kita juga akan melihat lebih dekat bagaimana pembentukan salah satu gunung api yang ada atau kerucut gunung api yang ada, yaitu dari kompleks atau kerucut gunung api Merdada yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat dari 3D-nya, di sini adalah Kawah Merdada, ya. Kawah Merdada ini foto 3D-nya. Kemudian ini Gunung Sindoro, Gunung Telerep, Gunung Prau, dan Gunung Pager Kandang. Di dalam kawah Gunung Merdada atau kerucut Merdada ini ditandai dengan adanya kerucut yang melingkar, dan saat ini di dalamnya berupa danau yang disebut sebagai Danau Merdada. Nah, danau ini bisa umum dijumpai di dalam kompleks gunung api. Ada yang masih mendapatkan suplai material gas-gas vulkanik, tapi ada juga yang tidak. Nah, untuk kasus Merdada di sini ini air sudah digunakan untuk pertanian, dan dari analisis kimia tidak terlihat adanya masukan atau mendapat imbuhan material-material vulkanik. Nah, bagaimana kejadian Gunung Merdada? Bahwa kerucut Merdada itu salah satu semacam kerucut gunung api monogenetik. Kerucut gunung api monogenetik itu dia hanya mempunyai satu periode aktivitas. Setelah itu dia akan extinct. Nah, biasanya gunung-gunung api monogenetik ini dia akan menghasilkan bisa erupsi yang eksplosif, ya. Dan di sini kita bisa melihat salah satunya adalah Merdada, adalah gunung api atau kerucut di sini dengan bentuk sirkuler. Kawah di sini dihasilkan oleh erupsi yang eksplosif. Nah, setelah kita lihat ini, nanti kita akan melihat singkapannya yang berada di belakang kita, yang ditandai dengan skoria yang berukuran lapili. Demikian untuk penjelasan secara umum tentang gunung api atau kompleks gunung api Dieng. Mari kita lihat untuk pembentukan kawah dari kerucut gunung api Merdada. Oke, jadi ini kita berada di depan singkapan endapan hasil erupsi dari kerucut gunung api Merdada yang ada di belakang saya ini. Nah, di dalam kita memahami atau melakukan studi untuk memahami bagaimana sejarah erupsi gunung api ataupun tipe erupsi gunung api, maka kita bisa melakukan yang studi yang namanya tefrostratigrafi atau stratigrafi tefra. Tefra itu adalah material lontaran atau material hasil erupsi secara umum, kita sebut sebagai tefra. Nah, di belakang di sini kita melihat endapan yang bisa kita lihat berselang-seling. Di bawah ini kelihatan halus, kemudian ada kasar, halus, kasar, kemudian halus sampai di atas. Nah, yang kita lihat adalah bahwa semua material di sini sudah mengalami pelapukan. Nah, ini adalah umum kita jumpai material hasil erupsi ini sudah mengalami pelapukan, terutama di Indonesia, di mana laju pelapukan itu sangat cepat, ya, karena kita berada di daerah tropis. Nah, kalau kita lihat di sini ada suatu perbedaan dari ukuran butirnya, dan kalau kita lihat ternyata itu yang berukuran lapili, ya. Ingat bahwa material vulkanik itu dibedakan berdasarkan ukurannya menjadi abu, lapili, dan bom atau blok. Nah, lapili itu berukuran 2 mili sampai 64 mili atau 6,4 cm, dan ini yang kita jumpai di sini.
Nah, kalau kita lihat dalam singkapan ini secara umum, maka ini terlihat bahwa materialnya adalah material skoriaan. Material skoriaan itu adalah materialnya dia mengalami atau mempunyai tekstur vesikuler atau berlubang-lubang. Nah, material vesikuler di produk dari gunung api ada dua jenis, yaitu pumice dan skoria. Nah, bedanya adalah pumice biasanya dia lebih atau dihasilkan dari magma yang lebih silisik atau silikanya tinggi. Sedangkan skoria biasanya dihasilkan oleh magma dengan komposisi paling tidak basaltik andesit sampai basalt. Nah, ini kita berada di lereng Merdada, dan ini terlihat ini adalah endapan dari mestinya adalah yang terdekat adalah gunung erupsi dari kerucut gunung api Merdada, dan di sini kita bisa melihat bahwa di bawahnya ini suatu material lunak dan kelihatannya lempungan seperti itu, dan ini cukup tebal, kemungkinan ada gap waktu yang panjang. Kemudian kita mendapatkan endapan skoria, lapili, kemudian menipis pada bagian atas, kemudian ada yang kasar lagi, lapili. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa produk ini adalah dihasilkan dari paling tidak dari dua erupsi, ya. Ada dua kejadian erupsi di sini, dan kemudian setelah itu material yang di atasnya itu adalah material endapan, bisa campuran dari mungkin dari kerucut yang lain ataupun juga dari pengendapan dari udara, dari abu-abu di sekitar di sini seperti itu, sehingga kemudian lapisan cukup tebal, dan kemudian dia mengalami pelapukan, dan pelapukan ini selalu berawal dari permukaan, dari paling atas menuju yang bawah, sehingga kadang sering kita akan melihat bahwa ada endapan yang segar ditutup oleh endapan lapuk, kemudian ada endapan segar lagi. Itu artinya kedua endapan tersebut mempunyai jeda waktu yang lama. Jadi untuk memahami perilaku gunung api, kemudian waktu jeda antar erupsi, ini bisa kita lakukan dengan melakukan studi teprastratigrafi. Dan di sini ada contohnya, bahwa di sini kita bisa melihat bahwa Merdada ini terlihat ada dua kali kejadian erupsi paling tidak dari endapan yang ada di sini. Sedangkan endapan di atas kita sebenarnya masih bisa melihat adanya juga skoria seperti itu. Cuman di sini tidak memungkinkan kita untuk mendekat, sehingga dari sini kita bisa memperkirakan bahwa dengan ukuran butir skoria yang berbeda menunjukkan intensitas erupsi yang berbeda juga, di mana ukuran butir yang lebih besar menunjukkan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan ukuran butir yang lebih kecil. Jadi dari sini kita bisa melihat ini adalah salah satu contoh tefra, hasil produk erupsi eksplosif dengan komposisi magma mungkin basaltik andesit sampai ke basalt, ya. Jadi atau ini bisa kita lihat adalah, bisa kita katakan magmanya adalah magma mafic. Jadi demikian untuk lokasi ini yang bisa kita jelaskan. Nanti kita bisa sharing lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan langsung kontak ke saya, tidak masalah. Terima kasih. Baik, sekarang kita berada di dekat Telaga Merdada, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Nugroho dan Pak Agung sebelumnya. Baik, yang di depan kita ini tadi sudah dijelaskan tentang piroklastik jatuhan. Kita bisa melihat beberapa lapisan yang ada di sini, ya. Satu lapis itu dari fraksi kasar hingga halus, ya. Ini satu lapis, kasar hingga halus. Ini satu lapis, demikian kasar hingga halus itu membentuk satu lapisan. Artinya apa? Dengan kenampakan beberapa lapis ini menunjukkan bahwa proses, ya, pembentukan batuan ini terjadi berulang-ulang. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya, ini hampir semuanya kasar hingga kemudian ke arah sini. Ini ada bagian yang ada halusnya. Ini hampir semuanya kasar hingga ke arah lapisan ada yang halusnya.
bercampur di arah atas. Artinya apa? Yang kasar ini akan jatuh mengendap lebih dahulu, disusul dengan yang halus masih ada yang bercampur dengan yang kasar. Demikian juga seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan bagian bawah yang kasar ini akan memerah-memerah ya. Karena dia mengalami oksidasi. Ini biasa pada batuan vulkanik ya, bagian bawahnya akan memerah. Sedangkan bagian yang atas ini akan menghitam. Ya, ini ada menghitam. Ini sebetulnya kalau nggak basah akan kelihatan menghitam. Di atas ini juga akan lebih kelihatan menghitam. Yang di bawah saja nih yang kelihatan bagus ada hitamnya. Hitam ini sebetulnya adalah horizon humus, ya, horizon karbon. Jadi kalau kita lihat, ketika pembentukan lapisan yang di bawah, ya, pembentukan lapisan yang di bawah, terjadi jeda pengendapan, sehingga lapisan ini mengalami proses pedogenesis lebih dahulu. Dia membentuk horizon O atau horizon organik. Jadi mungkin setelah ini diendapkan banyak tanaman-tanaman sehingga lapisan ini menjadi hitam, membentuk horizon O atau organik. Demikian juga di atasnya. Setelah terjadi pembentukan batuan di berikutnya, ya, dari sini sampai sini, ini mengalami proses pedogenesis sehingga sebetulnya di atas ini ada yang hitam dan selanjutnya. Nah, proses pedogenesis yang menghasilkan horizon organik itu mencirikan adanya jeda pembentukan batuan. Jadi bawah, tengah, dan atas ini ada jedanya, yaitu ketika terjadi proses pembentukan horizon O. Jadi sebetulnya walaupun kelihatannya ini berlapis-lapis, kemudian ada beberapa lapisan pedogenesis, namun sebetulnya proses pembentukan tanah di sini belum berkembang. Dia hanya punya lapisan parent materials, ya, parent material dari pyroclastic fall. Kemudian terjadi pedogenesis menghasilkan horizon O. Kemudian ditimbun oleh parent material berikutnya, terjadi pedogenesis membentuk horizon O. Kemudian parent material berikutnya terjadi pedogenesis membentuk horizon O, sehingga kita menghadapi lapisan horizon O yang berulang-ulang. Nah, tanah yang belum berkembang dan memiliki horizon O saja dari material vulkanik seperti ini sering disebut sebagai tanah andesol. Namun karena biasanya material vulkanik itu sangat subur, maka tanah-tanah di sini bisa ditanami oleh berbagai jenis tanaman, terutama sayuran dan juga kentang, ya. Bahkan juga jagung cukup bagus di sini. Bahkan kalau di beberapa tempat bisa sampai ke tembakau. Jadi dia cukup subur, unsur-unsur hara tanamannya cukup banyak, sehingga sangat bagus untuk tanaman-tanaman buah-buahan dan sayur. Saya kira demikian.